Halo semua, selamat datang kembali di videonya Utia. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep desain dan hal-hal yang harus kita ketahui sebelum mendesain suatu bangunan. Kita juga sudah mendefinisikan material dan juga dimensi penampang-penampang yang akan kita gunakan. Nah, pada video kali ini, kita akan mulai untuk memodelkan bangunan yang akan kita desain. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Pertama, kita buka dulu file yang akan kita kerjakan. Untuk memodelkan, kita pindahkan view-nya dari 3D menjadi plane. Plane view di lantai 1. Sebelum memodelkan, kita juga harus men-setting snap apa yang akan kita aktifkan. Di draw, lalu snap option. Nah, di sini juga banyak pilihan-pilihannya seperti di AutoCAD. Yang paling sering digunakan adalah middle point. Kita aktifkan di middle point-nya lalu apply. Untuk menggambar kolom, kita bisa menggunakan yang sebelah kanan ini di quick draw column. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tools draw, lalu draw beam atau kolom di quick draw column. Nah, ini ada pilihan properties apa yang akan kita gunakan. Untuk kolom utama, kita menggunakan K40x70. Kita gambar kolomnya dengan men-select kolom mana yang akan kita gambar, di as mana yang akan kita gambar. Nah, kemudian kita lihat kolom-kolomnya belum sesuai dengan kolom arsitek. Kolom arsitek ini memanjang searah Y, sedangkan di etaps kita ubah arah kolomnya menjadi ke arah X dengan select kolom yang akan dipilih, lalu di assign frame, lalu pilih local axis. Nah, kita masukkan derajatnya adalah 90 derajat. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambar balok. Bisa dengan tools draw, lalu pilih draw beam column atau beam ke quick draw beam, atau di sebelah kanan juga ada toolsnya langsung di quick draw beam. Kita pilih balok apa yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan balok 30x60 dan kita gambar di mana balok itu berada. Kemudian pilih set display option, lalu aktifkan di object assignment frame section. Kemudian warnanya juga kita ganti di general, lalu ganti ke section properties. Pilih OK. Nah, di sini sudah kelihatan balok yang kita gambar tadi adalah balok 30x60. Untuk di S23 dan AB, kita menggunakan balok berukuran 25x50. Cara menggantinya adalah dengan men-select semua balok yang akan kita ganti. Kemudian di assign frame section properties dan pilih balok yang akan kita ganti. Nah, untuk menggambar balok anak, kita gunakan option draw secondary beam, atau bisa di draw beam atau kolom lalu pilih quick draw secondary beam. Nah, kita tinggal pilih balok apa yang akan kita gunakan. Sini kita menggunakan balok anak 25x50. 1, jangan lupa momen rilisnya di continuous. Kemudian arahnya sudah benar arah Y. Lalu kita select yang akan kita gambarkan balok anak. Oke. Kemudian untuk membatasi antara ruang rawat inap dan koridor, kita gunakan lagi balok anak. Balok anak yang ini kita gunakan sepanjang koridor, sejauh sebelah sini. Balok anaknya kita pasang di sebelah sini. Itu sejauh 3 meter dari as A.
Dan kemudian untuk tangga, untuk balok tangga itu sejauh 4,85 meter. Kemudian kita gambar lagi balok anaknya dengan cara draw beam atau kolom. Kita pilih balok anak yang akan kita gunakan. Kita pilih plane offsetnya 3 meter. Kemudian kita gambar. Oke. Di sini masih ada balok anak yang menghilang. Oleh karena itu, kita harus memutus balok anak ini dengan cara menselect semua balok yang akan kita potong. Lalu kemudian di edit frame, lalu divide frame. Nah, kita pilih break into frame and join. Lalu pilih OK. Kemudian kita hapus balok-balok yang tidak perlu. Lalu kita sambungkan balok-balok anak ini dengan cara edit frame join. Lakukan lagi untuk balok yang belum tergabung. Edit frame join. Nah, kemudian yang belum tergambar di sini adalah balok untuk tangga. Balok untuk tangga tadi ini sejauh 4,85 meter. Caranya sama, draw beam or column. Di sini kita gunakan balok biasa, balok 25x50. Lalu plane offsetnya 4850. Kemudian kita gambar. Lalu kemudian balok-balok yang tidak perlu kita hapus. Langkah selanjutnya adalah untuk menggambar plat. Di lantai 1 dan lantai 2 kita menggunakan plat berukuran 130 mm. Cara menggambarnya adalah dengan pilih di tools draw, lalu kita pilih draw floor dan pilih draw rectangular floor. Atau di sini di tools sebelah kanan bisa juga langsung kita select draw rectangular floor. Kita pilih tebal 130 mm, lalu kita drag dari as B hingga as H. Lakukan yang sama dengan berikutnya. Kemudian untuk opening tangga kita pilih opening. Lalu kemudian kita putuskan platnya ini sesuai dengan balok-balok yang sudah tergambar dengan cara menselect plat dan balok-balok yang akan diputus. Lalu di edit shell, divide shell. Kita pilih divide frame, intersection with frame. Lalu apply dan OK. Di sini plat sudah terbagi-bagi. Kemudian selanjutnya di plat yang di as2 caranya sama, di edit shell, divide shell, apply, kemudian di as berikutnya apply, lalu OK. Dengan begitu pada lantai 1 sudah tergambar semua propertiesnya. Lalu kemudian untuk lantai 2 dan lantai atap kita tinggal mengcopy dari lantai 1 ini dengan cara menselect semua properties. Kemudian pilih edit, lalu replicate atau bisa juga dengan klik Ctrl+R. Kemudian pilih story, pilih 2 dan atap. Lalu OK. Kalau kita lihat tampilan 3 dimensinya, maka dari lantai 1 sampai lantai atap sudah tergambar. Kemudian yang belum kita ganti adalah plat di lantai atap ini. Kita pilih plan lantai atap,
Lalu kemudian lantai atap ini kita ganti. Untuk ruang mesin menggunakan tebal 150 dan untuk atap dak menggunakan tebal 120 dengan cara assign, shell, slab section, lalu kita pilih plat yang akan kita ganti, di sini 150, dan apply, kemudian yang bawahnya 120, apply. Lalu kita 3D view. Nah, di sini dari lantai 1 hingga lantai atap sudah tergambar, yang belum adalah penutup tangga. Untuk menggambar atap tangga, kita kembalikan ke lantai atap, lalu openingnya ini kita copy ke lantai atap tangga. Di edit, replicate, lalu story lantai atap, lalu kemudian kita gambar kolom-kolomnya. Pilih kolom 30 kali 30, angle-nya kita nolkan. Kita hapus openingnya, kemudian kita gambar baloknya. Lalu kemudian balok anak, dan terakhir adalah platnya. Beginilah permodelan yang sudah kita gambar. Untuk melihat 3D-nya juga kita bisa setting di sini. Lalu kita pilih extrude frame dan shell, lalu OK. Beginilah tampilan 3 dimensi dari permodelan struktur. Cukup sekian video kali ini tentang permodelan struktur, dan untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke pembebanan struktur. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat.